Beribadalah kepada Allah semaksimal mungkin. Anta'budallaha ka'annaka tarahu. Beribadalah engkau, sembahlah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jikalau engkau tidak melihatnya, pasti Allah akan melihat kita. Pasti naitekin tu kareng Allah Ta'ala, Pak. Makanya orang yang ada Allah dalam hatinya, orang merasa diawasi oleh Allah, tidak ada tempat baginya di dunia ini untuk berbuat dosa. Karena apa? Selalu merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di tempat yang tersembunyi, di tempat yang gelap sekalipun, merasa selalu diawasi oleh Allah. Andre naite kita wa, tapi ada Allah yang melihat kita. Allah, Pak, jangankan kita lompo-lompoy, semut hitam yang berada di atas batu hitam dalam suasana yang gelap gulita itu dilihat oleh Allah. Angura migiten di lompo-lompo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi wakafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata tanha 'anil fakhsya'i wal munkar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yaraka. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Yang saya hormati, yang saya muliakan, pribadi Bapak Kepala Desa Tamalan Rea beserta seluruh jajaran yang sempat hadir malam ini, seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, bapak-bapak dan ibu-ibu, orang tuaku sekalian, wabil khusus kepada sahibul musibah yang insya Allah malam ini semuanya dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Syukuruki amuji merisese kalompuanna kareng Allah Ta'ala tanian nikuangi ribabaya saja. Bukan hanya di lisan ini syukur jemaah sekalian. Tapi bagaimana kita bersyukur kepada Allah dengan senantiasa menjalankan perintahnya. Nasabah salah sedre buti kasukuran tegite merisesena kareng Allah Ta'ala fasolli li rabbika. Dirikanlah solat. Jadi ini misumbayang adalah sedre rasa bukti kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Pak Ibu igite ni rupa tawa serehal para luto ini paji selama rieta talla sarilino yang tidak bisa ditawar-tawar. Ya mintu sambayang. Rajin ngasih jaki sambayang. Rajin jaki. Alhamdulillah. Pasumbayangga nga apatok mo intuigite selaku hambana kareng Allah Ta'ala. Yang sudah diberikan nikmat, yang sudah diberikan umur, yang sudah diberikan kesehatan, yang sudah dikasih rezeki yang banyak oleh Allah. Lalu kemudian tea kamu aki luangkan isikit dia tunta untuk sujud beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbaiki Pak sambayanta. Nasaba inni misumbayang inna awwalu ma yuhasibu abdi yaumal qiyamati as-shalah. Sesungguhnya amalan yang paling pertama dihisab dari seorang hamba Allah di hari kemudian ia mintu ibadah sambayanna. Maka solat Pak tidak ada tawar-menawar. Napun na memang riye minientengan sambayang.
Dirikan solatnya dengan baik. Maka kata Allah, inna solata tanha anil khasya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu mampu mencegah seseorang dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Nikulle dihindarkan ikalenta dari dosa-dosa. Kita bisa hindarkan diri ini dari maksiat. Tania simata nikuan dilaksanakan di sambayanga. Tapi bagaimana kita senantiasa dia ini eran sifat-sifat na sambayanga pantaran sambayang. Bawa ini sifat-sifat solat di luar solat. Ketika kita sholat Pak Ibu, maka kita ini merendah diri di hadapan Allah. Kita takbir, Allahu Akbar. Kita bersaksi Allah itu maha besar. Artinya kita ini seorang ambana karena Allah Ta'ala, kita ini hanya seorang makhluk yang lemah. Kita ini sebagai seorang makhluk yang kecil di hadapan Allah. Makanya tidak boleh membesar-besarkan dirinya di luar sana. Jaki mo nak rato iniare kalenta. Anjari maki kepala desa. Rato maki niare. Apa to kau pak dusun jako. Pak dusun nang kuang itu. Apa to kau pak RT jako. Pak RT nak kuato. Apa to ikau. Rakyat jako. Natalari kepala desa pun natalari rakyat. Betul tidak? Tidak ada bupati kalau tidak ada rakyat. Tidak ada pejabat kalau tidak ada rakyat. Makanya pun naik-naik jabatannya ngurangi itawa. Jakotok mo tak kalupai. Kalian namamu kuasa. Lalu kemudian seenaknya akan menzolimi sesama manusia. Kabiasa minto inturie pasitanga. Orang yang ketika sudah di atas suka menzolimi orang lain. Apalagi pun nakuang injori oleh Pak Mawan tania enak kena dukung. Dipalete mi kunjumangi. Dizolimi jamaah sekalian. Tidak perlu seperti itu. Kita ini adalah makhluk Allah. Merasa rendah tidak boleh membangga-banggakan dirinya. Tidak boleh menganggap dirinya yang hebat. Tidak boleh menganggap dirinya yang terbaik. Apalagi pun gara-gara jabatan jabat desa. Itu jabatan ngaraki ji. Raki-rakinta ji. Hanya nempel kepada kita. Sedrehatu semua akan sirna. Jadi kita sudah takbir. Allahu Akbar. Kita bersaksi Allah itu maha besar. Ilalang sambayang kita ini merendahkan diri. Di luar sholat jangan ada kesombongan. Sebab nakuangi Nabi ta siapa yang di dalam hatinya ada kesombongan. Meski hanya sekecil biji zarro. Maka dia adalah orang-orang yang dibenci Allah. Bahkan apa ibu nipela injo. Buang itu sifat sombong. Karena di dalam sholat kita sudah merendahkan diri di hadapan Allah. Maka di luar sholat jangan pernah merasa paling hebat. Kain di bangke ngasih sampai-sampai di meriolo. Asamiadi. Punna dakka kintu si sambe-sambe bangke nga meriolo. Kapunna pada-pada ini engkak meriolo berarti pocong ya rin. Si sambe-sambe di bangke nga kira-kira pada desa kita ni alo kepala desa. Tapi bisa jadi amuko ipa dusun senjari kepala desa, igite senjari arajaki. Kalau Allah berkehendak, tidak ada yang sulit bagi Allah di dalam sholat, Pak. Merendah diri pantaran sumbayang, jangan pernah menyombongkan diri. Kedua, sifat nasambayang. Di dalam sholat itu Pak Ibu, kita ini tidak asal ngomong. Andre nakapau-pau tawa. Dijagai babaya ilalan nasambayang. Bahkan andre itu nasambayang atau nasambaran jini pau ada aturannya. Ada aturannya ketika kita sholat. Dia aturan apapun nasumbayang itawa Allahu Akbar. Ada aturan. Andre nakuangi ararata. Talaria itu tahu sumbayang nakuangi Allahu Akbar. Ini bahasa Indonesia ini deh. Allah maha besar Andre. Karena ada aturan-aturan tersendiri apa yang harus kita ucapkan di dalam sholat. Makanya pantaran sumbayang para luto ini nih saring-saring apa nih paua. Kalau negur orang baik-baik, betul tidak? Negur orang baik-baik.
manato injo salah tawa pun narie ini tegur dengan cara yang baik. Jangan di dalam hati kita merasa hebat lalu kemudian ditegur itawa lalu kemudian harus menyinggung dan menyakiti hatinya. Kapuna tahu gau salah Pak, ditegur langsung digertak, tambah-tambangin tuh gau nah. Betul tidak? Aku magunui. Ako nginungi. Dosa ko neraka ko nginungi mo ko itu. Tapi pun namanya lece-lece. Pamarimin tu jama-jaman. Berhentilah. Andre guna-gunanin tu apa kuah enjo. Memperbaiki orang Pak. Dia tahu salah-salah ini telah mesti langsung ilani palak busi ilani hunung asik. Tidak. Tapi bagaimana kita melakukan pendekatan kepada mereka. Jamaah yang dimuliakan Allah. Lalan sambayang Pak tak jaga mintoin tu babaya. Umpama. Biasa kipun nasumbajan nasalay Pak Imang. Biasa. Salah apa biasa Pak Dusung? Salah ucap. Salah rakaat. Nah salah rakaat. Pak Imam ketika sholat Pak salah rakaatnya. Salah rakaat harus na saya repita pi attahiyami. Apa na kuang imam ngariboko? Subhanallah. Ngura mi kira-kira pun nakapau-pau ngasih to riboko. Woi, Pak Imang. Saya repi. Pak Imang, anguran tunu tahiya mo. Pak Imang angurangi ja kuntung. Ngura mi kira-kira pun nalak gora-gora ngasih tahu. Inilah hakikatnya Pak. Pak desa njori salana, pawang haji. Betul tidak? Pawang haji. Ya aku mau boleh ya. Anggur apa desa? Apa turun ngasih mas saya mek demo dari kambala nih Pak desa. Padahal anwar nih pawang haji. Cuma Pak desa biasa minto iri pemerintah mai mini pawang haji. Tapi tiap minto ya langere. Igite kipusipa isipa naimanga. Igite pun naimang kipa pun anakuang imamu ngariboko subhanallah. Kira-kira igite minto itu tak kalupa. Apalagi pun narwatalo miriboko subhanallah. Napakuli mi subhanallah. Jakito mo tanangi kalentang ko inak kenaba. Ikaw makmun salah ko. Ngurang-ngurangi kipa. Makanya Pak Desa, apa ada kijoy Pak Imam. Kalau Pak Imam ditegur baik-baik subhanallah, maka kita pun na tegur ki warga ya, maya dalet rigite, na pauang ki kesalahan ta langerei. Betul tidak? Ya kotok mo na ni tanan to ikali apa tok nu seng ikaw. Narakja jako. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ini misambayang apa? Ketika sholat kita sujud, merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ase minni parallu ni jagai pantaran sambayang. Kita jaga lisan ini, ni jagai lisan ta, ni jagai to imataya. Kain tu pun nasumbayang kita, apa andre nak mata-mata. Atau kita sambayang kisambaran kita. Andre ja. Makanya kita bapak-bapak pun namanya kisumbajan rima sigia, usahakan itu jangan selalu pakai baju anu loheau kirana riboko. Kabakanga ibu-ibu ariboko mata bajunta jina hoja-hoja. Na baca ngase. Pilih nomor sekian. Apalagi pun na bajunna anu beru-beru batu ribali siampi balakna loheu kirana itu baju balia Pak. Padu sendi, lohe riek mikunjo jogger, batu to ipole lalan rikajang, angeran to ibole baju, riek ngase ukiran na riboko, lemo si batu, apa bi? Talang si petalangang, mali si malikang, taniyai, talang si talangang, mali, jamaah yang dimuliakan Allah. Makanya Pak pun nasambayang itu Pak Jiki mataya ini dijagai. Terjaga ini mata Pak Andre nasambaran pole nitte. Makanya pantaran sambayan ni jaga itu imatanta. Jako mo nasambaran na tangaren ni mataya. Jako mo nasambaran na iten ni mataya. Ya to mo anu haji anitete pantarangan nasumbayang. Dijaga mata ini dari dosa sebab terjaga mata ketika kita sholat. Pun nariek minikulle Pak.
Ibu, nierang ini sifat-sifat na sumbayang apantaran sumbayang. Inilah orang inna solata tanha anil fakhsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu dapat mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar angurai. Nierang sifat-sifat na sumbayang apantaran sumbayang. Matanya terjaga. Dia selalu rendah diri. Dia selalu menjaga dirinya. Dia selalu menjaga mulutnya. Andre nangaya gosip kiri kanang, andre nangaya cerita kiri kanang, na isek ngasek kesalahan na tawa, si kalin na iya loh itu ji kesalahan na tapi dia tidak sadari. Kabiasa minto itu pacarita ya pakwa injo, tahu aji maca na cerita, sementara kalian na libat-libat pas iya dibandingkan tahu na cerita ya tapi andre na sadar, betul? Injo ngaku mi. Kata laminto ibabana pun nandre na cerita. Solat pak. Pun nari haji sambayang insya Allah haji itu kata lasanta. Ketika kita solat pak. Konsentrasi lagi ingat Allah. Pak Haji kirolo pangurangin takala dalekin diri kareng Allah Ta'ala. Kita mau menghadap kepada Allah. Pak Haji ki pakaianta pada sadih. Pak Haji Ki, karena kita ini Pak mau menghadapnya kepada Allah. Jangan asal-asalan. Igite terkadang pun nadra itu menghadap mari Pak Bupati. Ni Pak Haji Ki kali pakai yang rapi, main ngesterika. Si kalina dalle rikareng Allah Ta'ala. Bajunna la ilaha illallah. Andre tok mo naun natangkasa. Bernajis tok mi ipole. Menghadap Allah, perbaiki pakaian kita. Papa Haji kita injo pakaian tak minimal. Pakaian tak ini bersih dari najis. Betul tidak? Makanya jamaah sekalian. Pak Haji perbaiki ingatan kita kepada Allah. Pak Haji konsentrasi kirolo injo punna sumbajang ki. Sebab orang yang beriman yang beruntung kata Allah dalam Al-Quran. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Inai tahu tapak yang beruntung. Alladzina hum fi solatihim khasyi'un. Adalah orang-orang yang khusyuk di dalam solatnya. Ibu, oh ibu. Maka anak pun nasumbajang ki Jakob morolok nama rain ni naha-naha. Angura minjo kodong buruk nengku. Kakusalai ikunjo mae. Anjama iri kampung na tawa inaken ni minro ari kampung nga andre janjo na selingku kunjo mange kaumpama bunuh haji jama-jaman andre kira-kira ako morolok ni nanai jo capinta jako morolok ni nanai. Ingat Allah karena kita menghadapnya kepada Allah. Salat itu banyak doa di dalamnya. Makanya jemaah sekalian konsentrasi ngurangi jako moroni urangi maraenga. Tidak usah dulu urus yang lain. Makanya sebelum sholat terkadang kita baca ilahi anta maqsudi waridhoka matlubi. Serah diri kita Pak sama Allah. Desa kisah Laila Majnun. Suatu ketika Laila Majnun ini rietos sambayang. Ada orang yang sholat tiba-tiba Laila Majnun lewat di hadapannya. Setelah Laila Majnun lewat, setelah orang sholat ini selesai sambayang ditegur. Angura ko sumpae, natungku sumbajan ulalo-lalo dalekangku. Apa yang dikatakan? Oh, rie ko sumbajang, andre kuite ko. Yang saya lihat hanya Laila di hadapanku. Ya kuite nakke Laila ji. Ikau kware toko Laila, yang ngase kuite kware ngaseng Laila. Andre kuse yang kuaria kukuntu sumbayang. Tapi ikau asumbayang kuntu pale na kule-kule na kinuite. Bisa-bisanya kau salat tapi kau lihat saya. Saya tadi lewat di hadapanmu. Alalo ardalekan watunu sumbayang tapi andre kuite ko. Saya hanya memandang Laila yang ada di hadapanku. Tapi ikau kule-kule na sementara sumbayangku. Tapi ternyata inak kinuite. Artinya apa Pak Ibu jamaah sekalian? Orang-orang yang baik itu selalu ada Allah di dalam dirinya. Apa yang dia lihat dia hubungkan kepada Allah. Sehingga apa? Allah selalu ada dalam hatinya. Dia masalahnya dia kembalikan kepada Allah. Apa datuk? Ini keluarga ya. Keluarga kita Pak. Anaknya meninggal di usia 4 tahun. 4 tahun 1 bulan. 4 tahun 1 bulan. Ngelihat anaknya, anak ini adalah milik Allah.
Anaknya itu milik Allah yang dititipkan sejenak dalam rahimnya. Lalu kemudian dilahirkan di dunia. Dititipkan bersamanya di dunia. Kurang lebih 4 tahun 1 bulan. Allah ambil karena apa? Memang dia adalah milik Allah. Makanya orang yang beriman. Yang selalu ada Allah di dalam hatinya. Apapun masalahnya. Sangin napain ro imari sesena kareng Allah Ta'ala. Pak Mawang. Dimutasi ki nonjok. Jabatan itu Pak Bupati yang ngatur. Tapi semua berada dalam ketentuan Allah. Jaki mau Pak Risi nyata. Sabar saja. Tidak usah ketika turun jabatan muski sakit hati. Mungkin Allah tidak sayang karena Allah turunkan jabatan saya. Tidak. Mungkin Allah memberikan yang terbaik dibalik apa yang menjadi keputusan Bupati. Kodi ikapa marigite, tapi itulah yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira pun aku akan jotar rusuh. Nah tinggi-tinggi tok mau jabatan ta, semakin tinggi jabatan semakin kencang angin Pak. Sehingga apa? Yang banyak korupsi Pak Mawang, staf atau atasan? Staf atau atasan? Yang banyak ditangkap. Yang punya jabatan yang tinggi atau honor? Honor apa lah na korupsi? Staf apa lah na korupsi? Na catat aja kita. Doi atan ya kita kantiangi. Makanya na sayang kita dengan Allah Ta'ala. Allah sayang kita. Karena kita tidak ingin berdosa. Mungkin pun na tinggi-tinggi tok mejabatannya. Rietok mau tanda tangan palsu. Perjalanan dinas yang palsu, masuk kantor tidak sesuai, maka jamaah yang dimuliakan Allah, apapun nasar yang kikareng Allah Ta'ala, itulah yang terbaik. Orang yang ada Allah di dalam hatinya, dia selalu bersandar kepada Allah. Garingki, indianata, malinna garing. Berapa bulan sakit? 4 bulan sakitnya. 4 bulan ngigarinna, ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita. Sejauh mana dia dipanjarin di pelajaran bahwa ternyata manatoya anak-anak pun ala garing-garing toji. Makanya jemaah sekalian, yang tua ketika kita sakit, yang muda ketika kita sakit, tempat bersandar yang terbaik kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakul yakin, Allah yang kasih penyakit dan Allah yang berikan jalan kesembuhan untuk kita. Ini para lu yakini Pak. Kita kan terkadang Pak Desa terlalu yakin itu marisan roa. Betul tidak? Satu kata-katanya sandro Pak. Yang selalu terucap itu Pak Mo. Apa? Sangin na yakin kang itawa. Apa sangin na kuah? Bara igite pamaya tarile. Betul tidak? Bara igite Pak. Atau coba ki. Ini yang biasa lampas sandro kundi. Ini yang biasa lampas sandro kundi. Padusung. Gitu pintu. Gitu bara gitu itu sarotoki. Sarotoki kapan? Kapun aku itu cincin pada tu sandro. Satu kata-katanya Pak, bara igite pamae nanre ki sembuh. Artinya apa? Tanamkan keyakinan di dalam diri kita. Coba Pak, kita yakin kepada Allah. Kalau Allah kehendak saya sembuh, pasti sembuh. Tergantung keyakinan mereka dengan Allah Ta'ala. Coba Pak, obat. Biasa kinginung ile Bu? Biasa. Sakit kepala Ibu minum apa? Bodres. Reto inginung. Panadol. Enjoy kah? Bodres anak Panadol, beda tidak? Beda, merekna. Kandungannya juga hampir sama. Kandungan sama. Angura biasa rie tau na Panadol panamari. Angura biasa rie tau na Bodres panamari. Kaya to injo na yakini. Betul. Iya to injo na yakini lah ngatinna bahwa ini to panake kuinun. Tapi coba Pak, kita gantungkan segala masalah kita kepada Allah. Kita sakit, kita yakin Allah yang sembuhkan. Dengan doa-doa yang kita baca. Dengan ayat-ayat Allah. Kenapa tidak yakini Al-Quran sebagai obat? Padahal jelas. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa. Tidaklah diturunkan Al-Quran itu Pak kecuali syifa.
Kecuali sebagai obat penyembuh untuk kita. Anguran Andre meyakini bahwa Al-Quran ketika kita amalkan, bacakan doa-doa di dalamnya, itu akan menjadi penyembuh untuk kita. Keyakinan Pak rekaring Allah Ta'ala yang perlu kita perbaiki. Orang-orang yang beriman Pak dalam hatinya ada Allah. Dalam hatinya keyakinannya kepada Allah besar. Sehingga ketika dia kehilangan anaknya, no problem, dia tidak masalah. Karena apa? Dia yakin adalah milik Allah. Ketika dia kehilangan hartanya tidak masalah. Karena dia yakin itu adalah milik Allah. Ketika dia kehilangan jabatannya tidak masalah. Kenapa? Karena mereka yakin semua itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apa yang mereka lihat, apa yang mereka miliki, selalu dia hubungkan Pak kepada Allah. Punna ini dimiliki ya Pak, dihubungkan mari kareng Allah Ta'ala, insya Allah semua akan menjadi mulia. Motoro, ria motorota, ada motorta, ria pada motorota deh. Motorta, hubungkan kepada Allah, motor ini akan mulia Pak. Lak biri. Kenapa? Karena jadi saksi yang baik nanti di depan Allah. Bajunta dihubungkan kepada Allah. Dipakai ibadah kepada Allah. Insya Allah baju yang biasa-biasa saja akan mulia nantinya dari kemudian. Segala yang dihubungkan dengan Allah. Segala yang dihubungkan dengan ayat Allah. Maka itu akan jadi mulia nanti di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba Pak, ini Al-Quran. Ini Al-Quran Pak. Kertasnya kertas biasa. Biasa jadi kertas anak kurang. Kertas biasa Pak. Kenapa ketika kita megang Al-Quran dimuliakan, bahkan pun nama ingin dibaca dicium, bahkan kita simpan di tempat yang tinggi. Kenapa? Nah kertasnya biasa. Karena ada ayat Allah di dalamnya. Ada ayat Allah di dalamnya, makanya mulia. Labiri kari ayat-ayatna kareng Allah Ta'ala. Bahkan Pak Ibu, Andre Pak Kumai ngamali terasi. Belum pernah saya beli terasi Pak. Lalu kemudian Al-Quran pembungkusnya ada tidak? Tidak pernah. Yang ada, saya terkadang mali terasi Pak. Pas ikunjo kuhungkara. Andre jari kuhungkara Pak Mawang. Anggur Andre jari kuhungkara. Karena kunjo tahu kiri. Dokumen negara. Dokumen negara Pak dikasih jadi Pak bungkus terasi. Tapi Al-Quran ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala mulia ini kertas karena adanya ayat-ayat Allah di dalamnya. Maka punak ratok kilap biri. Maka jadikan ayat-ayat Allah sebagai pedoman bagi kita. Besarkan Allah, hadirkan Allah di dalam hati kita, hadirkan Allah di setiap langkah kita. Kita akan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Pak, sesering pesan, itu penghafal Al-Quran Pak, dihargai. Hormati itu para penghafal Al-Quran. Karena apa? Dia adalah Al-Quran yang berjalan Pak. Kertas saja bisa jadi mulia diangkat karena ada ayat Allah di dalamnya. Penghafal Al-Quran muliakan ninjo. Itu kamu nina, pun apa kapele kurang terkadang nianu ji, dianggap sebelah mata ji. Betul tidak? Sehingga apa Pak? Kegiatan keagamaan. Kegiatan keagamaan terkadang dipandang sebelah mata. Musabah ikaita waride saya. Sitang mati anak-anak aku dong angaji lagu. Mente-mente ngapain aku nih? Urakalona. Menteng-enteng urakalona ngaji. Mente-menteng urakalona abang. Belajar agama lombakan. Tapi ternyata sampai setelah dia juara tidak diapresiasi Pak. Apa jenis sareangi? Bo. Talulahara. Lipa. Pulupeng. Maintok mana kenguk pahadiah. Apa kunjo kirana. Semento nasa. Kiari semeng. Bo. Ni bungkus Pak bungkus semeng. Bayangkan Pak. Al-Quran ini. Selalu tidak ada dananya untuk Al-Quran. Tepak wala barak ke kampung apa. Musabaka tilawatil Quran. Oh Andre doi. Tapi kegiatan-kegiatan yang lain besar. Kenapa kita tidak peduli dengan agama? Apakah kita ragu dengan firman Allah?
Walau anna ahlul qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Jikalau sekiranya penduduk langit bumi, sekiranya penduduk satu negeri beriman kepada Allah, lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, maka Allah akan turunkan pintu berkah dari langit dan buminya Allah. Jadi jaki herangi Pak, anguran alohi bencana kegiatan keagamaan ini dikesampingkan. Usabakah talarie dana pamuandi jujur maki talarie dana nalengase corona nalengase corona ya. Kenapa Pak mesti kegiatan keagamaan ini kita kesampingkan? Kegiatan keagamaan dahulukan untuk apa? Mencetak generasi-generasi Qurani. Maka jangan heran Pak, punna kamunina terkadang anak-anak malas lagi baca Al-Quran, anak-anak malas lagi belajar ngaji, anak-anak malas lagi tilawah. Demi Pak, mana saya keliling siang. Ya, 80% ngajian tahu toa. Pada gitu. Sangin tahu toa mami Pak. Nah banyak anak muda. Sebenarnya kodong poso maki. Poso maki padi? Poso maki di? Talalani kulit pasirapi ni sarinya haya. Katoa mi itawa. Tapi lani kurami. Nah gitu ji. Tidak ada generasi-generasi Pak. Karena apa? Andri nasangin ni sareangi kegiatan. Bandri masigi amala satu mianana. Angurai kapun nak lampai tawa lomba asan sangin bok jihadiana. Beda pun nak lampai tawa lomba domeng. Apa diana? Lipa hadiana. Kipas angin, bahkan HP, televisi. Nah kau yang nana aja kang ngamamin ya pila jariya domeng daripada pila jariya ngaji. Betul tidak? Jadi mudah-mudahan di desa Tamalandrea lak bilong puangangi hadiana pengajian dibandingkan padomeng. Amin ya robbal. Jari Pak Desa. Punarie di Tamalandrea warga tapak domeng. Nah hadiana kulkas. Berarti igite punna kulkas satu pintu harus gite kulkas dua pintu. Setuju? Punna iya kulkas dua pintu Pak Desa berarti gite kulkas apa pintu. Punna iya kulkas apa pintu ya iya tosik pangerai sumbangan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Coba Pak, segalanya dihubungkan dengan Allah, nikmat hidup ini. Selalu syukur Pak kita kepada Allah, tidak ada masalah. Karena apa? Kita selalu yakin bahwa semuanya titipan dari Allah. Mulai dari diri kita ini Pak milik Allah. Kita ini milik Allah. Suatu saat akan kembali kepada Allah. Apalagi pun barang-barang ya. Barang-barang hanyalah milik Allah. Suatu saat pun akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya hadirkan Allah dalam diri kita. Besarkan Allah dalam hati kita. Selalu tawakal kepada Allah. Bukan hanya diucapkan itu kalimat la haula wala quwata illa billah. Bukan hanya diucapkan taniani kuari babaya jini pau, tapi masukkan ke dalam hati kita. Dalam solat, dalam doa iftitah kita selalu baca inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maka di luar daripada sholat kita serahkan segalanya Pak kepada Allah. Kita nyembah kepada Allah. Dalam sholat Al-Fatihah yang merupakan hal yang wajib untuk kita baca. Kita baca Pak, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami minta pertolongan. Nah terkadang ngigite, angeraki pertolongan lah kalumannya ngitawa maiji tawa libu boja-boja maraeng. Apalagi pun nak libutokmi untuk menyekutukan Allah karena ingin cepat kaya. Ini pas sahabat saya di depan. Beliau ini penceramah juga dan sekaligus praktisi ruqyah. Loheto ibede injo pasienna. Amai kunjo tarile gara-gara apa? Gara-gara rakale ikalumanyang. Amai tareka alan teribalakna tania doi naupa tapi garing. Akhirnya diobati, diruqyah. Ternyata jin yang ada di dalam dirinya. Kenapa?
Karena dia tidak ingat Allah. Dia tidak sandarkan segalanya kepada Allah. Yakin pak kita orang yang beriman. Yakin bagi orang yang ada kebesaran Allah di dalam hatinya. Bahwa rezeki kita diatur oleh Allah. Igite usaha mami itawa. Selebihnya kembalikan kepada Allah dengan doa dan ikhtiar. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian pak, kita ini keluarga yang ditinggalkan. Tentunya rasa sedih, rasa sakit ada dalam hati kita. Itu manusiawi pak. Manusiawi itu pak. Apalagi nasalai makianak tak untuk selama-lamanya menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jakobmu pak, jangan pergi untuk selama-lamanya. Yang tidak ada lagi harapan untuk kembali ke dunia. Pergi saja untuk sementara. Anatta mai kunjo mai ri kampon natawa, mai iri Malaysia, mai iri Mamuju, kaminahan iri buruk nena misalnya. Masih nanya hana tetana pun lalak lampai, betul tidak? Kodong lampa mintu masih anakku. Si kurai apa si injo main mindro kodong masih nanya hata. Padahal lampai hanya untuk sementara. Masih ada pak kesempatan untuk pulang. Bagaimana ketika anak kita pergi untuk selama-lamanya meninggalkan dunia dan apa yang ada di dunia ini termasuk kita. Masnya haya adalah hal yang manusiawi. Tapi selain masnya haya pak, ambil pelajaran. Kembalikan kepada Allah bahwa inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Semua berasal dari Allah dan semua pasti akan kembali kepada Allah. Yang terakhir ini bagnya. Kira-kira silap bulak ini ceramaku, siurangan ceramah Pak Des. Loh kalian supaya laku pau, tapi gitu loh itu mau kipau, jadi nake ya sikit di mami ku pau. Karena kuang ngitawa pun na bodo-bodo tahun na bede, bodo-bodo to bicara mana. Bah apa kok yang turang kamu ini naturan baru. Yang terakhir untuk kita semua malam ini, jadikan kematian itu menjadi pelajaran untuk kita semua. Beribadahlah kepada Allah semaksimal mungkin. Anta'budallaha ka'annaka tarahu. Beribadalah engkau, sembahlah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jikalau engkau tidak melihatnya, pasti Allah akan melihat kita. Pasti naik itu kareng Allah Ta'ala pak. Makanya orang yang ada Allah dalam hatinya, orang merasa diawasi oleh Allah, tidak ada tempat baginya di dunia ini untuk berbuat dosa. Karena apa? Selalu merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di tempat yang tersembunyi, di tempat yang gelap sekalipun, merasa selalu diawasi oleh Allah. Andre naik kita wah, tapi ada Allah yang melihat kita. Allah pak, jangankan kita lompo-lompo ini bakangan kuaki. Inak kian rejanai te akapang karing Allah Ta'ala kanulek lenja. Lalan topa ri kamaraya nakuhuno topi pole lampua. Sasang kalian rejanai te karing Allah Ta'ala. Allah lihat. Semut hitam yang berada di atas batu hitam dalam suasana yang gelap gulita itu dilihat oleh Allah. Angura migitem di lompo-lompua. Selalulah merasa diri dilihat, diawasi oleh Allah, dan ada malaikat yang selalu akan mencatat daripada amalan kita. Pak Haji Pak, karena datanya malaikat itu Pak Desa tidak sama dengan datanya injo data ya. Aki muki pawi. Punna datana biasa na sumpay na koy Pak Desa, punna tawat data andre na sesuai Pak. Andre na sesuai loheang ngi data ya daripada taulani gitu mempaui. Tapi data nama leka Pak Nuna Cata Andre namain salah. Real dan pasti akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan gitu ngasih ini semua ada kebesaran Allah dalam hati kita sehingga kita kembali kepada Allah. Kebesaran Allah itu masih ada dan di akhir kalam mudah bagi kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Demikian, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Sebelum kita tutup, kita doa kepada Allah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususan ila ruhi ananda almarhum Rafa Aska Anugrah. Ini salamatan fi ahlil kubur. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, ampuni atas segala dosa dan kesalahan almarhum ya Allah. Dia hanya seorang manusia biasa, hamba-Mu ya Allah, yang terlalu cepat Engkau panggil menghadap kepadamu. Berikan kesabaran kepada keluarganya ya Allah, untuk senantiasa menghadapi setiap ujian dan ketetapan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jaga iman bagi keluarga, jaga iman bagi orang tuanya ya Allah, untuk selalu meyakini akan keagungan dan kebesaran-Mu ya Allah. Sungguh ananda ini adalah milik-Mu ya Allah, dari Engkau yang dititipkan kepada orang tuanya, dan sudah saatnya Engkau akan mengambil apa yang Engkau miliki ya Allah. Diri kami, jikalau sekiranya Engkau akan mengambilnya ya Allah, maka tidak ada yang mampu untuk menghalangi-Mu, karena kami hanya seorang makhluk yang melemah di hadapan-Mu ya Allah. Hidup mati kami Engkau yang atur ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, selama kami hidup tetapkan hati kami dengan ibadah dan kebaikan ya Allah. Jaga iman kami ya Allah, sehingga kami mampu meninggal dalam keadaan beriman kepadamu. Ampuni dosa kami, ampuni dosa orang tua kami, sayangi mereka dunia akhirat. Allahumma gfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Demikian yang sempat sampaikan kesempatan malam hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sebelum saya tutup, jangan lupa like, share, and subscribe channel Ahmad Ar-Rafiq untuk melihat video-video yang baru ceramah di dalamnya. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.